Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Ruslan Yasin dengan NIM 440 224 653 126. Di sini tugas matkul Teknik Otomasi dan Kendali. Saya dari kelas KS 3D dari prodi Rekayasa Perancangan Mekanik tahun 2024. Di sini materinya adalah instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Dosen pengampu saya adalah Bapak Rofik Cahyo Prayogo, ST.MT. Nah, di sini ada pengenalan singkat, apa itu MATLAB, Simulink, serta konsep modeling dan simulation. MATLAB. MATLAB adalah singkatan dari Metric Laboratory. MATLAB merupakan bahasa pemrograman numerik yang sangat populer dalam dunia teknik dan sains. Dengan MATLAB, kita dapat melakukan perhitungan matematis, visualisasi data, analisis, sistem dinamis, hingga pemodelan kontrol. Keunggulan MATLAB terletak pada kemampuannya dalam menangani komputasi matriks, sehingga sangat sesuai untuk menyelesaikan persoalan teknik. Yang kedua, ada Simulink. Simulink adalah lingkungan berbasis grafis yang terintegrasi dengan MATLAB. Dengan Simulink, kita dapat membangun model sistem secara visual menggunakan blok-blok diagram. Keunggulan Simulink antara lain kemudahan drag and drop, kemampuan membuat simulasi real-time, serta mendukung berbagai jenis sistem seperti mekanik, elektrik, hidrolik, hingga kontrol digital. Nah, kemudian modeling. Modeling adalah proses mempresentasikan sistem nyata dalam bentuk persamaan matematis atau diagram. Sementara itu, simulation adalah proses menjalankan model tersebut untuk menganalisis bagaimana sistem bekerja. Manfaat dari modeling dan simulation adalah memungkinkan kita untuk memprediksi kinerja sistem tanpa harus melakukan eksperimen nyata yang mungkin memakan biaya besar. Nah, di sini ada dasar sistem dinamis, Laplace transformation dan transfer function. Kemudian ada permodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Selanjutnya juga ada pengenalan sistem kontrol, jelaskan dengan diagram blok. Nah, kemudian di sini langsung saja kita jelaskan Laplace transformation dan transfer function. Transformasi Laplace dalam otomasi kendali adalah alat matematis untuk mengubah persamaan diferensial sistem kendali domain waktu menjadi persamaan aljabar atau domain Laplace atau domain X yang lebih mudah diselesaikan dan dianalisis. Laplace itu seperti alat sulap matematika. Kalau ada persamaan ribet atau pakai turun-turunan, Laplace bisa mengubahnya jadi persamaan lebih gampang, seperti hanya pakai perkalian dan pembagian. Jadi, dari dunia waktu, lama, detik, pindah ke dunia S-domain, lebih gampang dihitung. Penggunaan transformasi Laplace menyederhanakan perancangan kontroler dan analisis stabilitas sistem kendali, yang kemudian hasil solusinya ditransformasikan kembali ke domain waktu menggunakan transformasi Laplace inverse untuk mendapatkan respons sistem yang sebenarnya. Transfer function, fungsi transfer, adalah representasi matematis dari sistem linear invariant terhadap waktu, atau disebut LTI, yang menggambarkan hubungan antara input dan output sistem. Fungsi ini dihitung sebagai rasio transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input dengan kondisi awal 0 dan disajikan dalam domain frekuensi domain S untuk menjederhanakan analisis dan permodelan sistem kontrol. Transfer function itu resep dapur sebuah sistem. Dia bilang, kalau dikasih input begini, hasil outputnya akan begini. Ibarat kamu tuang susu atau disebut input, resep atau ini kita sebut transfer function, bilang susu itu lewat sedotan, dikocok sedikit-sedikit dan keluar mixer outputnya. Kemudian pemodelan sistem, mekanik, elektrik, dan hidrolik. Mekanik adalah representasi matematis dari sistem yang melibatkan massa, pegas, dan peredam. Elektrik, representasi matematis dari rangkaian listrik, seperti resistor, induktor, dan kapasitor, dengan hukum Kirchhoff. Hidrolik, representasi matematis dari aliran fluida dalam pipa, katup, atau tabung dengan hukum kontinuitas fluida. Kemudian, apa itu sistem kontrol? Sistem, sekumpulan objek yang tersusun secara teratur dan berorientasi pada tujuan, disebut juga plan atau proses.
Contoh, robot industri, mobil turbin robot industri mobil, turbin listrik, motor, tubuh manusia, perusahaan, hingga arus lalu lintas. Perbedaannya dengan objek biasa, misalnya alat, sistem memiliki tingkat kompleksitas tertentu dan sumber energi. Nah, kontrol usaha agar sesuatu besaran misalnya suhu, kecepatan, ketinggian, berperilaku sesuai dengan cara yang diinginkan sepanjang waktu. Contoh, menjaga suhu ruangan tetap nyaman, memastikan pesawat terbang stabil di ketinggian tertentu, atau mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai standar. Nah, kita lanjut. Tipe kontrol. Kontrol umpan balik atau feedback. Prinsip, keluaran output diukur dengan sensor, lalu dibandingkan dengan sinyal acuan. Selisihnya atau error digunakan untuk controller untuk memperbaiki aksi kontrol. Terdapat dua jenis, umpan balik negatif, yaitu mengurangi error, membuat sistem stabil. Contoh itu termostat. Umpan balik positif memperbesar error, cenderung menyebabkan instabilitas. Contohnya mikrofon dekat speaker menghasilkan feedback noise. Nah, di sini ada control loop terbuka, open loop. Aksi kontrol ditentukan hanya berdasarkan input tanpa memperhatikan output. Kelebihan, sederhana dan murah. Kekurangan, tidak bisa mengatasi gangguan. Contohnya, pembang roti, saklar lampu, dan obeng listrik. Selanjutnya, control loop tertutup atau disebut closed loop. Memanfaatkan umpan balik dari output untuk menyesuaikan input. Kelebihannya dapat menolak gangguan, mengurangi error, dan lebih andal. Kekurangannya lebih kompleks dan berpotensi lebih stabil bila desainnya buruk. Contoh, cruise control pada mobil, sistem pendingin ruangan otomatis, dan robot industri. Nah, di sini ada diagram blok. Diagram blok ini menggambarkan sistem kontrol umpan balik tertutup di mana sinyal referensi R ya sebagai input dibandingkan dengan sinyal keluaran Y melalui komparator sehingga diperoleh sinyal error E. Lalu error ini diproses oleh controller untuk menghasilkan sinyal kendali U yang diberikan ke plan atau proses agar menghasilkan output Y. Output yang dihasilkan kemudian diukur oleh sensor dan dikirim kembali ke komparator sehingga sistem dapat terus menyesuaikan serta mengoreksi perbedaan antara input dan output agar kinerja sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan. Contohnya, pada sistem AC otomatis yang menjaga suhu ruangan tetap sesuai set point atau pada cruise control mobil yang menjaga kecepatan sesuai dengan kecepatan yang diatur. Fungsi tiap komponennya, input atau disebut tadi R, sinyal acuan atau target yang diinginkan. Komparator fungsinya membandingkan input dengan output yang diukur menghasilkan error. Controller fungsinya memproses sinyal error dan menghasilkan aksi kontrol untuk memperbaiki kinerja sistem. Plan, sistem utama yang dikendalikan, misalnya motor, robot, tungku, gitu. Output, fungsinya respon aktual dari sistem. Kemudian sensor atau feedback elemen, yaitu fungsinya mengukur output dan mengirimkan kembali ke komparator. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuka MATLAB. Untuk ke Simulink, kita pilih pilihan di sini New, kemudian pilih yang Simulink model. Setelah kita pencet saja. Nah, setelah itu kita pilih yang blank model. Kita tunggu. Oke, sudah. Kemudian kita ke library browser. Di sini saya ingin menjalankan salah satu dulu yang sudah kemarin dipelajarin. Pertama Slingwave. Nah, ini Slingwave. Kita tarik saja, taruh sini. Kemudian kita cari di sini scope. Nah, ini dia. Kita taruh juga di sini. Lurusin saja deh. Kemudian kita tarik ke sini. Di sini saya menggunakan amplitude 1, frekuensinya juga 1. Nah, untuk scope-nya masih kosong karena belum kita jalankan atau run. Kita pencet terlebih dahulu. Nah, sudah, jika sudah, nanti maka akan tampilannya masih error.
belum nempel tadi teman-teman. Kita lihat, nah seperti ini tampilannya guys. Sudah. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan tentang em, user defined function. Nah, di sini ada 16 kalau tidak salah. Yang pertama ada scalar. Scalar memanggil fungsi C yang telah didefinisikan di luar simulik untuk digunakan dalam model. Terus ada C function. C function memungkinkan menuliskan kode C langsung dalam blok untuk dipakai dalam simulasi. FCN ini menyediakan cara cepat mendefinisikan fungsi matematika dengan ekspresi aljabar sederhana, misalnya sin U atau U pangkat 2 tambah 3. Kemudian ada function scalar, digunakan untuk memanggil function blok lain yang telah didefinisikan dalam model Simulink. Nah, selanjutnya ada initialize function, fungsi yang hanya dijalankan saat awal simulasi, dimulai untuk inisialisasi variabel atau kondisi awal. Kemudian ada interpreted MATLAB function, menjalankan perintah MATLAB langsung saat simulasi berjalan. Untuk seperti dievaluasi secara interpretatif, bukan kompilasi. Nah, kemudian ada level 2 MATLAB S function. Ini blok custom yang dibuat menggunakan skrip MATLAB dengan kerangka S function, memberikan kontrol detail simulasi. Kemudian ada MATLAB function, membuat fungsi MATLAB dalam bentuk kode M dengan editor khusus bisa digunakan untuk operasi kompleks. Kemudian ada MATLAB system, memanggil kelas sistem MATLAB yang ditulis menggunakan sistem objek, biasanya untuk streaming data atau algoritma kompleks. Kemudian ada reinitialize function, menjalankan fungsi setiap kali simulasi di reset atau variabel di initial diulang. Kemudian ada reset function, yaitu menjalankan instruksi ketika model menerima sinyal reset, misalnya mengembalikan kondisi ke awal. Nah, selanjutnya ada S function, yaitu general purpose blok untuk menulis S function dalam C, C++ atau MATLAB sebagai blok custom. Kemudian ada S function builder. S function builder adalah alat untuk membuat S function berbasis C dengan antarmuka yang lebih mudah tanpa harus menulis kode manual penuh. Kemudian ada S function examples, yaitu contoh-contoh penggunaan S function yang sudah tersedia. Kemudian ada S function Simulink function, blok fungsi yang bisa didefinisikan dan dipanggil dari bagian lain model Simulink. Kemudian ada terminate function, fungsi yang dijalankan sekali ketika simulasi selesai, biasanya untuk membersihkan data atau menutup file. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf karena saya telah mengumpulkan Bapak. Terima kasih sekali lagi. Semoga sukses selalu dan materi yang saya sampaikan semoga sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.